Yang sudah hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-23 dari bulan Rabiul Awal ini tahun 1435 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita karunia dan nikmat-Nya sehingga Allah memudahkan agar kita ke masjid ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita, insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis. Selawat dan salam semoga selalu sampaikan kepada baginda kita, Rasul kita, baginda kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa melakukan sejarahnya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak yang berdoa Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-23 di bulan Rabiul Awal ini kita tahu bahwa setelah dikatakan pada bulan Rabiul Awal dan pendapat yang masyhur mengatakan bahwa Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada pendapat yang lain mengatakan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 12 Muharram, bahkan ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Dan semua itu terjadi pada hari Senin. Apabila kita mengambil pendapat yang masyhur yang tanggal 12 Rabiul Awal, maka itu artinya tiga kejadian yang terjadi pada waktu atau tanggal yang sama, yaitu lahirnya Rasulullah sampai Rasulullah di Madinah, 3 Hijrah terjadi pada 12 Rabiul Awal hari Senin, dan wafatnya Rasulullah itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal dan hari Senin. Dan Rasulullah dilahirkan pada tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Jadi kalau kita ditanya kapan Rasulullah lahir, kita tidak menjawab tahun gajah saja. Tahun gajah kapan? Kenapa disebut tahun gajah? Karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala tentaranya kepada pasukan gajah. Ketika itu Abraham dari Ethiopia membawa bala tentaranya dan membawa beberapa ekor dari gajah, jumlahnya 9, tidak banyak. Ketika gajah-gajah ini mendekati Mekah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan gajah tersebut tersungkur dan tidak bisa bangun. Kemudian Abraham melanjutkan perjalanan dan sempat ada Malik Abu Thalib kakek Rasulullah. Kemudian tetap tidak bisa dihalangi sehingga Abraham dan pasukannya memasuki kawasan dekat Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika itu menurunkan pasukannya yang berupa burung ababil. Apa yang dilakukan oleh burung ababil? Tarmihim bi hijaratin min sijil, melempari dengan batu-batu yang panas, sehingga Allah menggambarkan bahwa batu-batu tersebut seperti ulat yang dimakan atau seperti daun yang dimakan ulat. Daun kalau dimakan ulat tidak tersisa sedikit pun dari daun tersebut. Kira-kira seperti itu. Ada letusan dari gunung, maka lahar itu kalau misalnya mengenai kita akan hilang dan hangus. Seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala memusnahkan pasukan Abraham dan pengikut, akan disebut dengan tahun. Baik, di sini yang kita akan bahas tentang kezuhudan dan buah dari kezuhudan itu. Hadisnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala 'amalin idza 'amaltu ahabba lillah wa ahabba lin-nas.
Dari Abu Abbas namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada satu amalan, apabila aku mengamalkannya, Allah akan mencintaiku dan aku dicintai oleh manusia. Maka Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Zuhudlah engkau dalam dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma'indan nas yuhibbaka nas. Dan zuhudlah apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia mencintai. Jadi apa itu zuhud? Nah, di sini banyak perkataan ulama. Secara bahasa, zuhud itu artinya adalah meninggalkan, berpaling. Itu namanya zuhud. Oke. Ketika Yusuf alaihissalam ditemukan di sumur dan kafilah berlalu dan kemudian membeli, dikatakan wasyarahu bi thamanin bakhsin daruhin ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahid. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Artinya mereka membeli, ya, membeli daripada kendaraan tersebut atau Yusuf alaihissalam, ya, dengan harga yang murah, dan mereka termasuk orang-orang yang zuhud. Zuhud itu artinya berpaling, tidak ingin, tidak suka zuhud. Secara istilah zuhud itu artinya banyak, ya. Misalnya di sini dalam hadis dari Idris Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tidak ada kezuhudan di dunia dengan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Jadi zuhud itu bukan berarti mengharamkan yang halal. Kenapa kamu enggak memperkaya diri? Kayak itu boleh, asal jalannya jelas, dari mana uangnya, kemudian sumbernya jelas. Nah, zuhud di dunia bukan berarti mengharapkan yang halal, ya. Oh, dia zuhud, kenapa? Karena dia makannya tempe terus tiap hari. Itu bukan zuhud, ya. Makannya tempe terus, kamu makan daging, kenapa zuhud? Jadi zuhud bukan mengharapkan yang halal dan juga bukan menyia-nyiakan harta. Itu juga bukan zuhud. Itu pasti, karena orang yang royal itu lebih cenderung tidak untuk zuhud. Tapi zuhud itu adalah orang yang tidak menyia-nyiakan harta. Kemudian Abu Idris Al-Khawlani radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya zuhud di dunia yaitu engkau pada kekuasaan Allah, di mafiyadillah, engkau pada apa yang di tangan Allah, yang Allah miliki, engkau lebih percaya daripada apa yang di tangan kamu. Itu zuhud dalam pandangan Abu Idris Al-Khawlani. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila kita meyakini apa yang Allah miliki, kemudian keyakinan itu melebihi apa? Melebihi keyakinan kita kepada para kita, maka itu disebut dengan zuhud. Misal, kalau saya punya barang, ya mungkin kendaraan, rumah atau tanah.
Orang yang zuhud, ia akan lebih percaya dan yakin dengan pahala akhirat ketimbang dunia yang dimiliki. Ya. Jadi, wah duit, ketergantungan dengan duit. Nah, itu juga bukan zuhud, tapi zuhud itu artinya kekayaan ini ada yang lebih baik dari itu, yaitu apa? Surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. An takuna bima fi yadillahi awthaqa minka bima fi yadayka. Jadi yang apa yang Allah miliki itu lebih kita yakin daripada yang kita miliki. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa idza usibta musibatan kunta ashadda raja'an li ajriha wa dhikhriha min iyyaha law baqiyat laka." Apabila engkau ditimpakan musibah, maka engkau adalah orang yang paling berharap dengan pahala dan kekayaan yang akan dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zuhud itu tidak tergantung dengan hartanya. Itu intinya. Kalau kita lebih cinta duit ya daripada kita cinta ke masjid, maka itu tidak zuhud. Ya. Kalau ngitungin uang, tapi kalau sholat malas-malasan, itu bukan zuhud. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun," dan di langit ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Yang kedua, apabila seorang hamba ditimpakan musibah, ya misalnya meninggal saudaranya, atau meninggal anaknya, atau hilang hartanya, maka ia lebih mengharap pahala apa yang hilang ketimbang ia berharap untuk kembali lagi. Nah itu kalau saya hilang dompet isinya ada 400.000, 300.000, nggak tahu mana siapa yang ambil. Kalau misalnya perasaan kita lebih berat kepada harta yang hilang itu, maka kita belum zuhud. Tapi kalau perasaan kita ketika hilang, dan kita nggak tahu memang siapa yang ngambil, maka itu akan mendapatkan pahala. Ya, itu akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yakin bahwa ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dan dimanapun Allah akan mengambil harta tersebut. Jadi orang yang ditimpa musibah, saya ulangi, kemudian ia mengharapkan pahala lebih daripada ia mengharapkan barang itu kembali lagi, itu adalah orang yang zuhud. Jadi saya gambarkan seperti itu. Kalau misalnya hilang uangnya, hilang mobilnya, wajar dong Pak Ustaz, dia berharap wajar. Tapi kalau harapannya itu melebihi harapannya atas pahala dari Allah, itu dia tidak zuhud. Dia yang dipikirin habis, mobilnya hilang, mobil. Akhirnya lupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak zuhud. Ya, tapi kalau orang yang zuhud, ya wajar pertamanya hilang harta yang dicari, habis setelah itu bisa. Dia lebih yakin dengan pahala yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang sama. Dia yang pertama, apa yang dimiliki oleh seorang hamba atau apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih diyakini daripada yang ia miliki. Itu syarat zuhud. Berarti zuhud itu baik. Gimana? Termasuk sifat yang baik ya zuhud itu. Baik. Jadi zuhud itu sebenarnya kalau tadi dua syarat tersebut sebenarnya ya kebalikan tamak.
kebalikan tamak. Jadi yang ia miliki ia sayang, tapi tidak berlebihan. Dia punya harta, tapi bukan berarti istilahnya di dalam hatinya, di dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu udah harta saja. Kapanpun Allah akan mengambil, nah, itu orang zuhud. Ya. pasrah, Dan yang ketiga adalah an yastawi 'inda al-'abdi hamiluhu wa dhamuhu fil haqqi. Nah, ini yang susah. Jadi orang yang zuhud syarat yang ketiga adalah orang yang memujinya dan orang yang mencacinya dalam kebenaran itu harus sama di dalam pandangannya. Maksudnya adalah begini. Jadi kalau kita ingin disebut zuhud, maka orang yang memuji dan orang yang mencela kita itu harus disamakan. Jadi kita tidak, tapi kita bermuamalah sama seperti kita bermuamalah dengan orang yang mencela kita. Itu orang yang zuhud. Nah, ini yang susah. Biasanya kita lebih condong untuk tidak bermuamalah dengan orang yang memuji kita kan, atau orang yang jahat. Nah, orang yang zuhud dia samakan. Nah, itu orang yang zuhud. Dia sama orang yang baik, sama orang yang buruk juga dia mengayomi, tidak. Yes. Banyak sih perkataan-perkataan. Misalnya perkataan Ibnu Mas'ud tentang zuhud. Jadi zuhud itu adalah yakin tidak mencari ridho manusia atau tidak mencari ridho manusia dengan apa yang Allah murkai. Tidak boleh kita mencari ridho manusia dengan yang Allah murkai. Kalau kita melakukan itu kita tidak zuhud, ya. Apalagi nanti kampanye mencari ridho manusia, ya, bagaimana orang senang kepada dia dengan sesuatu yang Allah murkai. Ya. Nah, itu tidak zuhud kalau seperti itu. Pokoknya bagaimana? Gimana? Iya, ini suara. Bukannya jadi mencari keridhaan manusia. Walaupun itu bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Hasan al-Basri mengatakan ini, orang yang zuhud itu adalah orang yang ketika melihat orang lain dia mengatakan dia lebih mulia dari saya. Dia orang yang zuhud itu dia tidak takabur. Selalu melihat orang itu dia lebih baik dari saya. Iya, dan hati. Di sini banyak ya, cuma saya memilih. Di sini perkataan Wahab bin Al-Ward. Jadi zuhud itu zuhud dalam dunia, ya. Engkau tidak putus asa atas apa yang telah hilang dan tidak terlalu senang dengan apa yang diberikan kepada manusia. Ya, kira-kira sama dengan tadi. Jadi kalau hartanya hilang tidak putus asa. Tanda orang suka kalau putus asa, sedih lama ya. Uang 100.000 mikirnya sampai setahun. Nah, itu tidak zuhud. Sebaliknya dapat rezeki yang banyak tidak terlalu gembira. Tanda orang zuhud. Tapi kalau senang sampai bak senang sampai jungkir balik, itu tanda dia tidak zuhud. Biasa-biasa saja. Ya, bersyukur bagus, tapi bukan berarti berlebihan. Ya, di sini artinya senang dan berlebihan.
Ya, saya berikan juga perkataan Sufyan Ibnu Uyainah, orang yang zuhud di dunia adalah apabila diberikan nikmat kepadanya ia bersyukur, dan apabila diberikan musibah ia bersabar. Itu orang yang zuhud. Kalau dikasih nikmat dia bersyukur, kalau dikasih musibah dia bersabar. Nah, di sini mungkin ada yang lebih spesifik. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah itu hidup satu zaman. Kedua-duanya adalah perawi hadis dan ahli hadis. Zuhud di dunia, kata Sufyan Ats-Tsauri, pendeknya angan-angan. Jadi kalau kita angan-angan ya nanti 10 tahun yang datang saya ingin punya begini-begini, 10 tahun datang saya harus punya penghasilan sekian puluh juta dan lain-lainnya, itu tidak zuhud. Ini kan ada yang mengatakan, loh, tidakkah seorang boleh merencanakan? Boleh, tapi apabila hatinya dia terikat dengan hal tersebut, dia tidak zuhud. Karena angan-angannya panjang. Jadi ada istilah qasrul amal, angan-angan manusia itu jangan terlalu berlebihan atau jangan panjang. Kalau kita panjang, maka kita tidak zuhud. Ya, 10 tahun yang datang harus punya rumah baru, 20 tahun yang datang harus punya sekian bisnis, rumahnya nambah lagi. Nah, itu namanya tidak zuhud. Ya. Zuhud itu mengalir, sudah jalan. Tapi kalau kita sudah tamak duluan, ya, itu tidak zuhud. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, zuhud itu adalah pendeknya angan-angan, ya, tidak laisa biaklil ghalil wala yalbasul aba, ya, tidak memakan hal yang berat-berat dan tidak memakan abaya, seperti jubah yang bagus. Itu zuhud. Tidak makan yang al-ghalil, yang berat, yang keras dan lain-lain. Jadi zuhud seperti itu. Baik, Bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor yang bisa menyebabkan orang melakukan kezuhudan. Gimana sih tipsnya dan caranya? Yang pertama adalah selalu menghadirkan akhirat. Jadi yang dibayangkan akhirat. Jadi membayangkan di akhirat, dan dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan. Maka ketika itu ia dapat melawan syaitan atau godaan syaitan. Karena ingat akhirat ya. Kita nggak tahu kapan akhirat itu terjadi. Hari akhir terjadi. Bisa jadi setelah ini atau besok, hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi teman-teman kita yang kena banjir, bahkan ada yang meninggal. Banjir tahun ini lebih parah daripada tahun kemarin. Dan habislah hidup. Orang akan dikumpulkan pada Allah Subhanahu wa taala dan akan bertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di istighfar. Jadi mengingat akhirat itu bukan hanya di masjid. Jika sholat, itu akhirat, ke rumah lupa lagi. Nah, itu adalah hal yang mungkin kita tidak sadari atau banyak orang di sana tidak menyadarinya. Ya, kalau di masjid sampai nangis dan lain-lain, habis pulang dari masjid, ya, ngambil segala orang. Jadi nangis-nangisnya tadi itu tidak memberikan pengaruh, ya, dalam kehidupan. Jadi jelaslah bahwa menghadirkan akhirat itu akan membuat orang menjadi suci. Yang kedua adalah menghadirkan atau membayangkan bahwa kenikmatan dunia itu mampu memalingkan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Jadi yang kita bayangkan, kalau saya pengen
punya rumah lagi. Oh, kira-kira kalau saya punya rumah lagi, nanti rumah itu dijadikan tempat sholat, ya? Dibacain Al-Quran, ya? Mikirnya ke sana. Aduh, kalau nanti saya pindah rumah yang besar, ada AC-nya, ya, selimutnya tebal, nanti saya nggak bisa datang ke masjid. Nah, itu orang suka. Ya, bukan berarti tidak boleh, tapi dia takut kalau dunia itu bisa memalingkan diri dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, seperti itu. Ya, yang kedua menghadirkan kenikmatan. Jadi menghadirkan, menghayati bahwa kenikmatan dunia itu memalingkan hati dari Allah Subhanahu. Kelezatan dan kenikmatan dunia itu tidak boleh kita berlebihan dalam mencarinya ataupun dalam menjalaninya. Kita tidak mencari untuk, kalau kita mencari terus maka hati kita akan lupa Allah Subhanahu. Yang ketiga adalah kasratut ta'ab wa dhul fi tahsil. Banyaknya capek, wa dhulli, dan rendahnya dalam menghasilkan dunia. Ya, ini sebenarnya ketiga dan keempat ini sama. Yang ketiga kita harus punya pandangan at-ta'ab wa dhul. Kalau kita mengejar dunia, kita tidak akan habis-habis. Itu prinsip dalam sunnah. Dan apapun yang kita cari dari dunia itu hakir. Itu sama dengan poin nomor 5. Hakir itu artinya rendah. Yang kita cari adalah uang rupiah. Uang rupiah itu tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan kenikmatan di surga. Itu penting. Yang keempat adalah menghadirkan bahwa dunia itu dilaknat. Dalam hadis Ibnu Majah, walaupun dalam syaratnya terdapat maqal, disebutkan bahwa dunia dilaknat. Dan dilaknat apa yang ada pada dunia. Jadi orang yang di dunia itu dilaknat, kecuali apa? Illa zikrullah. Illa zikrullah ta'ala wa ma wala aw alim. Jadi yang tidak dilaknat itu orang yang berzikir dan orang yang membantu untuk menjadikan orang berzikir, ataupun orang yang alim, orang yang cerdas, dan orang yang belajar. Jadi tanpa itu semua, dunia ini adalah mala'un. Kalau saya berdagang, tujuannya apa? Ya untuk dagang, maka mala'un. Dagang untuk dagang. Tapi kalau kita dagang untuk apa? Oh, supaya nanti saya bisa sedekah. Itu yang bagus. Yang kelima tadi sama dengan poin nomor 3. Jadi menganggap dunia itu adalah sesuatu yang rendah dibanding karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia itu adalah al-ghurur, menipu. Ya. Kelihatannya indah, tapi setelah jalannya menipu. Berapa banyak orang yang ingin menjadi orang terkenal, tapi ternyata tertipu dari dalam sistemnya, ataupun tertipu dengan dia mendapatkan kenikmatan. Ketika kenikmatan itu telah ada di depannya, maka Allah SWT menghilangkan kenikmatan.
Maksudnya gini, ketika saya merasa diri saya sudah aman, sudah mapan dan lain-lainnya, maka timbullah guru. Merasa, wah saya sudah hebat ya, saya sudah punya pekerjaan yang bagus, gaji besar dan lain-lainnya, punya rumah. Ya, maka orang yang ingin zuhud harus menghilangkan hal tersebut. Karena kalau kita ghurur, maka kita akan terjebak dengan kegururan kita. Bisa jadi Allah akan menghilangkan kenikmatan itu dalam sekejap. Ya, setelah merasa mapan, tiba-tiba rumahnya dimaling orang, semuanya ludes, nggak tersisa sedikit pun dari harta. Itu yang sebuah ghurur, ya. Jika nanti pada nyalak semua, wah senang, tiba-tiba kalah. Ya, tidak masuk tiba, setelah itu stres dan masuk rumah sakit jiwa. Alhamdulillah. Itu sebutnya ghurur. Jadi kenapa disebut dunia dengan mata ghurur? Karena memang menipu. Tipunya bagaimana? Ketika orang sampai di puncak, Allah hilangkan. Ya, itu tadi perkataan Abraham. Ketika Abraham merasa dirinya takabur, ya punya tentara, Allah lenyapkan. Ya. Sama ketika disebutkan ketika Rasulullah lahir, itu terjadi 4 kejadian disebutkan oleh para sejarah. Walaupun wali salam itu tidak ada sanad yang solid yang sahih, tapi itu mungkin terjadi dalam sejarah. Yang pertama, ketika Rasulullah lahir, keluar dari perut ibunya, cahaya menerangi negeri Syam, negeri Syria dengan istana-istana. Jadi terang, dan kemudian ibunya yaitu Aminah melihat istana-istana negeri Syam. Yang kedua, ketika Rasulullah lahir, 14 teras dari istana-istana di Persia itu hancur. Ya, terasnya bukan teras seperti itu, teras besar, ya, bukan seperti teras rumah kita. Taj Mahal, bahwa pernah lihat Taj Mahal itu kan, ya ada seperti mimbar-mimbarnya di luar itu terasnya, jadi teras harus hancur. Yang ketiga, ketika Rasulullah lahir, gereja-gereja yang ada di Buhairah di Syria itu runtuh dan roboh. Dan yang terakhir, ketika Rasulullah lahir, ini semuanya dalam satu waktu. Api-api yang disembah oleh penyembah api, yaitu orang Majusi, padam. Menyembah hilang, tidak ada hujan, tidak ada api. Itu yang disecat oleh sejarawan, hal yang terjadi ketika Rasulullah. Artinya apa? Artinya janganlah kita menjadi orang yang ghurur, menjadi orang yang merasa dirinya semua aman dan tidak ada masalah, karena Allah SWT bisa membolak-balikan keadaan, merubah keadaan yang biasa menjadi yang tidak biasa. Bahwa yang Allah Subhanahu wa taala, jadi kemudian Rasulullah mengatakan izhad fi dunya, zuhudlah di dunia. Tadi kita sudah jelaskan, zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia akan mencintai. Jadi zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia akan mencintai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau kita zuhud di dunia terhadap dunia, maka Allah akan memberikan kecintaannya kepada kita. Allah akan mencintai kita. Kalau kita zuhud apa yang dimiliki oleh manusia, zuhud maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tidak tamak terhadap harta manusia. Kadang juga saya mau ini tamak dimintain terus, maka kita akan dicintai oleh manusia. Biasanya gitu banget. Ada orang kita kenal datang setiap hari, kerjaannya minta uang terus. Gimana rasanya? Enggak kerja padahal mampu kerja.
Apakah kita senang atau kesal sama orang tersebut? Kesal, ya. Karena setiap hari datangnya, saya masih saudara, minta dong uangnya. Dia tamak ingin punya uang, padahal dia mampu punya pekerjaan, tapi dia ingin uang, bukan tidak mampu, ya. Maka orang akan kesal. Bukan saudara yang mampu, dia tidak mau bekerja. Sebaliknya, kalau orang dia zuhud dalam harta manusia, maka ia akan mencintai manusia itu. Jadi tidak tamak, tidak kerjaan minta dong. Dia, maka dia akan sudah. Bahkan orang yang melihatnya bisa menambahkan atas kerjaan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang yang dari awal kerja begitu kemudian dia tidak mematok atau tidak minta duluan, orang juga akan timbul rasa iba ketika ada kerja keras. Oh, kasihan ya, saya lebihin deh. Ya, dia selalu suruh kasih dia. Ya. Tapi kalau orang yang bentar-bentar belum kerja minta duit, kita akan kesal. Itulah yang maksud dengan wazhad fi ma'indan nas hibbakan nas. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia akan mencintai. Nah, itulah mungkin ya bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang syukur di dunia dan kita menjadi orang yang dicintainya dengan syukur ini, dan juga mencintai manusia dengan syukur terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam penjelasan selanjutnya adalah bahwa melihat seseorang itu harus kita menganggap bahwa orang yang kita lihat tersebut, kalau saya tidak salah tangkap tadi, itu lebih mulia, itu zuhud. Nah, pertanyaan saya, apakah itu hanya di lingkungan atau sesama muslim saja? Karena kan tadi penjelasannya kan melihat seseorang kan, apakah juga non muslim? Mohon penjelasan. Terima kasih. Dari kiri dulu pertanyaannya dan satu lagi, mohon maaf apabila di tengah masyarakat sudah apa ya, ada buktinya bahwa orang ini dari beberapa sisi tidak bagus gitu ya, dari segi akhlak, ya akhlak bisa maupun akhlak yang laku gitu ya. Kemudian juga tidak ke masjid, kemudian muslim. Apakah bisa kita terapkan pola itu? Ketika tadi ya kita menggunakan orang kuliah, ini kan orang Islam. Terus kedua kan khawatir kezuhudan ini itu bisa disalah mengartikan oleh banyak kita, sehingga jadi apa? Mungkin bahasanya jadi bumerang. Udah deh, ente nggak usah kaya-kaya, kayak gitu. Kaya akan menjadi apa sih? Jadi itu dulu tuh nggak punya apa-apa misalnya. Sedangkan kita tahu bahwa ketika Rasulullah menikah, berapa maharnya kan gitu. Kemudian juga kita tahu di nikah, ketika makan Rasulullah sama sahabat 1 ekor domba, kambing itu hanya buat sendiri atau 2 orang. Itu artinya kan
Waalaikumsalam. Ustaz, saya mungkin sedikit bukan masalah zuhud itu orang yang menilai kita kadang-kadang kan bisa aja orang yang pura-pura ya, pura-pura itu kan sebenarnya ada di hati kita, ada kita lah yang lebih tahu dibanding orang lain. Ya. Kemudian ini agak di luar tema, saya pernah melihat di YouTube ada penceramah yang ini mempertanyakan wajib mana sholat dari baca Al-Quran, sehingga itu saya dengar menjadi perdebatan. Sebenarnya kalau menurut ini bolehkah kita membandingkan itu mana wajib mana antara ini kan sama-sama hal yang penting ya, dua-duanya juga penting. Cuman boleh nggak dibikin semacam urutan gitu, prioritas segala macam, padahal itu sebenarnya menurut saya itu penting dua-duanya. Sholat dengan baca Al-Quran. Nah, itu cukup ramai saya lihat di YouTube juga ramai gitu, ada ustaz yang ya membuat prioritas lah. Oh ini lebih bagus antara ini ada ayatnya, urutannya ini dulu baru ini gitu. Ada lagi pendapat lain, oh ini kalau sholat kan ada rukun Islam ya, sementara di baca Al-Quran ada rukun Islam. Mungkin yang percaya bukan membaca, ini membaca. Itu aja. Ada lagi? Udah nggak sholat dulu ya. Oh, tidak. Baik. Jadi yang pertama adalah an yara ar-rajulu apa? Idza ra'a rajulan yaqulu huwa afdalu min, itu perkataan Hasan al-Basri itu. Jadi itu tidak mutlak ya. Dan itu berlaku hanya untuk orang muslim. Kemudian itu bukan berarti kita menjelekkan diri kita ya. Itu artinya kita tidak boleh takabur, itu aja. Dan kadang kita paling hebat nih, itu maksudnya. Karena kenapa saya masjid ya, nah itu maksudnya. Kalau kita punya anggapan huwa afdalu minni, itu artinya kita menampakkan sisi positif dari orang tersebut, itu aja. Karena mungkin orang yang tidak sholat ini punya kebaikan yang kita tidak miliki misalnya. Jadi tidak memandang orang dalam satu satu posisi, tapi juga dilihat secara. Jadi intinya perkataan Hasan Basri itu agar orang tidak takabur, karena ciri orang tersebut itu rendah hati. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Tentang apa yang kedua? Seolah-olah tidak perlu kaya, tidak perlu kaya. Tahu ya? Dari sisi lain ya, masyarakat. Oh iya, baik. Tentang makna kesuhudan itu ya. Karena ya udahlah nggak usah dunia gitu. Itu salah ya. Jadi zuhud itu kita tahu Rasulullah adalah orang yang paling zuhud, betul. Tapi kalau seseorang memungkinkan dengan kekayaannya itu tidak memalingkan dari jalan Allah, maka dia harus mendapatkan harta tersebut. Jadi dilihat posisinya, gitu loh. Kalau saya nih kira-kira kalau jadi orang kaya, bisa nggak dengan kekayaan itu berinfak di jalan Allah? Nah, itu harus menjadi pertimbangan. Kalau kita merasa, waduh kalau saya punya ini nanti saya berpaling Allah, lebih baik jangan. Sebaliknya kalau saya ini akan majukan Islam sebagaimana Utsman Affan dan lain-lain orang kaya, maka itu mesti dicari. Jadi harta itu dicari bukan untuk dimiliki, tapi untuk diberikan.
bukan untuk disimpan tapi untuk dibagi. Gitu. Karena kita tahu seperti Utsman bin Affan dan lain-lainnya, dia memang kaya, tapi apa yang ditinggalkan? Ada. Ketika perang Al-Usrah, perang Al-Ahzab, berapa unta yang diberikan oleh Utsman? Dan unta harganya mungkin 100 juta. Kalau ada 700 unta, berapa miliar? Habis. Ya, jadi harta itu bukan menjadi tujuan, tapi sebagai sekali lagi di prinsip tersebut kita lihat ya, kalau kita tidak bisa dengan harta tersebut atau takut berpaling Allah, jangan. Tapi kalau kita bisa, saya bisa karena nanti bisa dapat proyek ini, punya saya harus dapat ini karena nanti saya akan sumbangkan dengan Allah, maka itu harus. Jadi lihat kemampuan dan posisi masing-masing. Kemudian tentang apa tadi? Rasulullah ini tadi. Karena Rasulullah maharnya gede, ya itu ada khitbah ya, khitbah atau lamaran. Karena lamaran dilakukan oleh pamannya Abu Thalib, kita tahu. Ada dalam Rahimul Maktum. Dan di situ disebutkan bahwa intinya adalah Nabi Muhammad SAW adalah lelaki yang biasa-biasa saja, dan aku akan menanggung biayanya. Kata Abu Thalib, aku menanggung mahar. Jadi sebenarnya tidak mutlak itu adalah pure hak yang banyak itu dari Rasulullah, tapi juga bantuan dari Yesus. Kenapa? Karena kita tahu Khadijah radhiyallahu anha adalah saudagar yang kaya. Ya. Jadi untuk menyeimbangi ya harus diberikan yang sesuai dengannya. Makanya datang kepadanya, melamar kepadanya, yaitu Abu Thalib yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah yang biasa. Ya. Berapa yang kau minta, aku akan bayarkan. Itu perlu dijelaskan. Kemudian masalah apa tadi Pak? Zuhud itu apakah kita yang tahu atau orang lain juga bisa? Oh iya. Zuhud ini kita yang tahu atau orang menilai? Itu sebenarnya kita lihat dari tanda-tandanya saja. Karena itu juga berkaitan dengan hati, kan kita nggak tahu. Karena masalahnya hati kan. Bagaimana kita tahu ya? Ya kita tanya langsung. Nah itu yang paling meyakinkan kita dia zuhud atau tidak. Misalnya, kamu kenapa sih ingin punya uang? Ya karena saya ingin jadi orang kaya. Berarti dia tidak zuhud. Begini terus. Seperti tadi perkataan tadi bahwa perkataan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zuhud itu adalah pendeknya angan-angan. Jadi kalau orang angan-angannya itu panjang, itu orang tidak zuhud. Jadi angan-angan begini, bukan cita-cita ya, angan-angan. Ya, jadi itu tanda ya. Jadi penilaian itu bisa dilihat dari tanda-tanda. Dan yang berkaitan dengan hati, memang kita tidak bisa menilai. Karena kita tahu itu kan hati dia seperti apa. Yang pasti kalau kita tanya dia, apa itu jelas. Ada lagi? Oh, prioritas. Sholat dengan saya baru dengar itu. Mana yang lebih jelas kalau sholat itu Islam? Tapi dalam sholat itu ada Al-Quran, ya kan seperti itu. Apakah boleh seorang dalam sholat membaca yang lain selain Al-Quran? Tidak boleh. Jadi antara sholat dengan baca Quran itu melengkapi. Maksudnya, Rasulullah ketika sholat malam itu bacanya bukan qul huwallah, inna a'tainakal kautsar ya. Rasulullah ketika sholat Ibnu Abbas rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran, rakaat ketiga Al-Maidah. Jadi membaca Al-Quran sebenarnya bisa dipraktekkan dalam sholat. Itu yang ingin saya sampaikan.
Kalau kita hafal juz 28, baca juz 28 itu ketika sholat tahajud, ya, sholat dalam sholat mengamalkan itu. Dan itu biasa diamalkan oleh penghafal Al-Quran, bahwa mereka mengulang hafalan ketika sholat tahajud. Dan itu sudah diajarkan Rasul dulu. Kok bisa sholat Rasulullah SAW panjang dari mulai awal malam sampai akhir malam sampai subuh? Bagaimana ya? Itu baca. Bayangkan saja kalau setiap sholat itu 2 juz, 3 juz, 1 rakaat. Kalau 1 rakaat 3 juz, 8 rakaat berapa juz? Atau 2 juz saja, 8 rakaat sudah dapat 16 juz. Jadi itu di sana. Jadi bagi saya membaca Al-Quran itu bisa dan bisa teruskan, sehingga tidak ada kontradiksi. Membaca Al-Quran dalam sholat itu bagus, di luar sholat juga bagus. Di dalam sholat kalau kita punya hafalan itu lebih bagus lagi. Jadi tidak bisa dibandingkan. Begini misalnya, orang baca Quran tapi dia tidak sholat, nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang baca Qurannya rajin tapi dia tidak sholat, itu tidak mungkin. Karena sholat itu wajib. Tidak mungkin orang melakukan sunnah untuk mengorbankan yang wajib. Jadi tidak bisa dibenturkan dengan kontradiksi. Jadi intinya adalah bahwa baca Al-Quran itu ya, sangatlah baik ketika sholat. Dan itu juga sholat setiap hari. Kalau nggak hafal kalau setelah itu sholat hafal di luar kepala, jadi dibaca terus baca. Baru kan kalau nggak hafal berarti bacanya sudah usah berarti kan. Seperti itu enggak. Baca Al-Quran itu melengkapi, misalnya melengkapi, jadi tidak bisa dibandingkan. Dan baik, tadi disebutkan bahwa zuhud, orang yang tidak zuhud itu adalah orang yang mengharapkan halal,
kalau orang yang zuhud harus meninggalkan hal tersebut. Jadi kalau dia menggunakan segala cara ya, untuk mendapatkan satu kepentingan atau satu realisasi, maka dia zuhud. Jadi apa namanya? Kebalikannya apa? Namanya itu seperti tamak. Kebalikannya zuhud ini dekat di sini posisinya dengan qanaah. Ya. Kalau orang tamak kan, wah pokoknya saya harus dapat itu, bagaimana caranya? Kemudian tambahannya tadi adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Jadi ciri orang yang tidak zuhud itu menyia-nyiakan harta, ya. Bukan pada yang bermanfaat. Maksudnya Ustaz? Ya, maksudnya punya uang nih, bentar-bentar beli. Ah itu dipertanyakan kesuhudannya. Jadi budaya konsumtif sama dengan bertentangan dengan zuhud. Karena zuhud prinsipnya tidak menyia-nyiakan harta. Orang yang sering, oh pokoknya beli lagi. Tapi manfaatnya apa? Nggak ada. Itu dia tidak zuhud. Ya. Menghambur-hamburkan, menghabiskan harta itu adalah tidak zuhud. Jadi kalau kebalikannya berarti zuhud. Hemat itu adalah zuhud. Hemat itu adalah zuhud. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya punya rumah, udah gede, punya mobil bagus, ya, punya istri cantik dan lain-lainnya, punya anak. Kalau dia tidak zuhud, maka dia kalau zuhud dia akan hemat. Ya sudahlah, cukup kan. Tapi kalau tidak zuhud, punya uang nih, masih ada 5 miliar, beli lagi. Padahal manfaatnya nggak ada, rumah juga kosong, nggak ditinggalin. Itu yang disebut dengan tidak zuhud, alias sering menghambur-hamburkan harta. Jadi orang yang sering menghambur-hamburkan harta itu sama dengan orang yang tidak zuhud. Kalau saya merokok, Ustaz, zuhud. Ya sama, tidak zuhud karena menghambur-hamburkan harta. Kalau dia nikah lagi, kawin lagi. Ya, kalau dia mampu, mampu untuk baru masalah. Selama dia mampu untuk memberikan nafkah batin dan Jangan berpaling aja. batin dan lahir. Kemudian yang kedua apa tuh? Oh, musibah. Oh. Bagaimana kalau dia tidak rela? Apakah dia berdosa? Gini, kalau saya kehilangan dompet, kemudian saya nggak rela, dosa nggak saya? Mobil dia ambil orang, saya nggak rela, dosa nggak saya? Atau nggak mau? Kalau bukan sama Allah, Dia yang membuat kita bersalah atau dosa, kita mengumpat. Maka Allah tidak adil. Kita berarti kegamangan. dia perlakuan tidak adil. Di situ kali ya. Gimana? Iya, itu apabila diungkapkan. Kalau tidak diungkapkan, tidak dosa. Ya, wajar manusia. Saya tidak membahasakan yang tidak ikhlas, tapi orang pasti dia akan sedih dan kecewa kan. Mana hilang kalau mati.
hal yang wajar ya, dalam hati kan. Mobilnya hilang. Tapi kalau diumpatkan, waduh, dan diekspresikan, kok bisa gitu ya, Allah ini nggak adil. Nah, itu yang Cuma kalau dalam hati aja Allah nggak adil, dalam hati cuma Allah maha tahu. Itu kita berdosa la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Jadi yang dicatat itu hanya yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Dulu memang Allah akan menghisap semua yang dalam hati kita. Sehingga para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang bisa selamat ya? Karena mungkin namanya hati kan was-was, syaitan bilang begini." Maka Allah menurunkan ayat tadi kan, "Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih." Sebelumnya lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasibkum billah. Dulu awal. Jadi yang ada dalam hati dan di luar hati itu akan dihisab. Jadi para sahabat keberatan, enggak mungkin karena dalam hati itu kadang kan bukan dari kita juga kan, hati itu kadang setan datang ya. Sering itu was-was. Maka Allah menasakh ya hukumnya dengan la yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dan selama belum berucapkan dan itu bentuknya was-was, syaitan kan maka itu boleh dicatat. Tapi kalau sampai diungkapkan, wah, itulah yang menyebabkan itu baik. Jadi apabila seorang kecewa atau sedih atas yang dia hilang, dia tidak dosa. Tapi kalau dia sampai, saya nggak ikhlas, semuanya, dia dosa. Tapi kalau sedih, yang ketiga adalah ya, apakah orang surga adalah orang-orang pilihan? Ya, pilihan dan orang yang memiliki kesabaran yang tinggi pasti. Karena Rasulullah adalah orang yang paling zuhud. Bagaimana itu? Kita tahu Rasulullah tidur hanya di atas tikar, bahkan pernah tidur di atas tanah. Secara logika, Rasulullah di Madinah itu 50 kali peperangan. Setiap perang dapat ghanimah. Sangat memungkinkan bagi Rasulullah untuk memperkaya diri di istana misalnya, tapi tidak pernah berbuat. Ya, itulah zuhud Rasulullah ya. 2 bulan dapur gak ngebul ya, makan cuman kurma dan air saja. Pakai baju gak mewah. Itu zuhud. Jadi pemimpin yang zuhud itu adalah pemimpin ala Rasulullah SAW. Jadi orang-orang itu memang orang pilihan, harus memiliki apa namanya, mujahadah, memiliki kesabaran yang tinggi, memiliki apa namanya, menghadapi ya, segala sesuatu. Ada lagi? Untuk bukan dalam rangka sekarang ini tadi menyambung yang Allah musim nampaknya ya. Itu musimnya lah, cuman para caleg atau pendukungnya itu kan mencari simpati manusia lah supaya memilih lah ya, walaupun dia niatnya ikhlas. Misalnya walaupun saya nanti terpilih kalau jadi caleg atau jadi presiden, cuma saya tidak akan meninggalkan, tidak akan berpaling dari Allah gitu. Jadi niatnya niat baik. Gimana itu Ustaz? Kalau memang itu, nanti tapi Zuhud itu. jadi begini. Jadi memang sekarang sistemnya orang untuk maju kan kampanye. Dulu nggak ada kampanye, kan
sekarang demokrasi. Dia orang menarik simpati dan lain-lain. Sehingga pertanyaan, apakah bisa? Ini pertanyaan yang balik lagi. Orang yang kampanye itu benar-benar ikhlas, itu pertanyaan. Ya. Kalau misalnya bisa, berarti dia dulu. Kalau misalnya bisa dan dia tidak tamak terhadap kekuasaan, maka dia orang yang zuhud bisa. Tapi orang zuhud itu sebenarnya tidak, pokoknya intinya orang zuhud itu tidak tamak, ya. Kemudian ikhlas, ya. Kemudian dia tidak mencari ridho manusia mengalahkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip. Jadi kalau tiga ini terpenuhi, dia bisa dikategorikan dalam. Ya, misalnya ya konvensi gitu kan, dia nggak ditunjuk, tiba-tiba dia pokoknya saya harus, itu berarti dia tidak zuhud. Tapi kalau dia memang dipilih oleh orang, kemudian dimajukan oleh orang yang dikedepankan, kemudian disokong, dia termasuk zuhud. Karena bukan dari dirinya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau dia sudah, saya harus begini, itu dia. Jadi zuhud itu tidak tamak, ikhlas, ya. Itu adalah dasar zuhud. Tidak mencari ridho manusia mengalahkan ridho Allah. Itu penting. Karena banyak orang yang bagaimana orang senang, walaupun itu harus melanggar hukum, melanggar ridho Allah Subhanahu wa taala atau melanggar hukum. Kan umumnya gini Pak Ustaz, jarang yang mungkin tanpa kemauan dia sendiri yang ada kemauan gitu ya, jarang yang yang mengusung dia gitu. Itu tidak semua. Kalau dia tidak semua. Jarang. Oh iya jarang. Itu sebenarnya tidak ada Pak. Kemauan dari diri Ya itu sendiri jarang yang disokong sama ini. rata-rata dari dirinya sendiri. Berarti tidak semua. Nah, iya. Zuhud kayaknya pamrih. Hah? Pilih yang zuhud. Ya itu pasti ada pamrih. Ada mungkin tapi satu juga. Karena memang yang dia disokong. Tapi rata-rata ya itu tadi. Baik. Ada lagi? Pertanyaannya baru 3, 2 lagi. Biasanya 5. Enggak, baca ada sedikit nih mengenai di majalah Kopi berarti ada ini. Kalau orang Yahudi selalu pamer program seperti maafan bibit, maafan yang 150 triliun kayaknya dia. Nomor 2, yang pertama mau orang kalau misalnya orang Meksiko tuh yang punya 700 triliun. Sekarang yang ditanyakan juga kenapa orang-orang Arab protes majalah Kopi itu, majalah orang-orang Islam nggak mau pamer itu. Padahal sebenarnya kekayaannya orang Yahudi kalah. Katanya seperti mana ada dari Arab, dari Kuwait, mereka dari Qatar sama Uni Emirat Arab itu lebih dari 1.000 triliun. Kayaknya cuma yang pamer prosesnya itu termasuk juga. Itu orang-orang Arab kayak ahli dia nggak mau pamer kekayaan, nggak seperti orang Yahudi. Pamer orang Islam tuh karena dia nggak mau. Padahal dia bilang orang Yahudi itu masih kalah orang Islam. Nah itu termasuk juga proses yang orang Islam itu. Satu lagi deh, satu lagi. Jadi tidak menampak kekayaan. Apakah termasuk zuhud? Iya, karena tadi prinsipnya orang yang zuhud itu tidak takabur. Tapi sekali lagi kekayaan itu, kalau dia tidak takabur tapi kekayaan itu untuk dirinya, ya tidak zuhud juga. Karena orang yang zuhud itu dia menggunakan harta yang dia miliki untuk jalan Allah SWT. Ya, memang benar orang-orang Arab itu raja-raja Arab. Tapi kekayaan itu buat siapa?
dan istana-istana yang dimiliki banyak dan seterusnya. Jadi harus ada amal.